Bayangkan sebuah komputer. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin deretan sirkuit canggih, aliran listrik, atau barisan kode biner yang diciptakan para ilmuwan abad ke-20 seperti Alan Turing. Kita sering merasa bangga, menganggap diri kita adalah generasi pertama yang mampu menciptakan mesin memproses data. Tapi mari kita mundur ke tahun 1901. Di dasar Laut Antikythera, Yunani, para penyelam menemukan sesuatu yang tampak seperti sampah purba, seonggok logam hijau berkarat dan rapuh. Secara kasat mata, benda ini terlihat seperti rongsokan tak berguna. Namun, saat para ilmuwan melakukan pemindaian sinar X puluhan tahun kemudian, mereka terperangah. Di balik lapisan karang itu tersembunyi sistem mekanik yang mustahil. Lebih dari 30 roda gigi perunggu yang sangat presisi dan kompleks. Selamat datang di misteri mekanisme Antikythera, komputer analog pertama di dunia. Benda ini bukan sekedar jam tangan kuno, ia adalah mesin kalkulator astronomi yang mampu memprediksi gerhana dan posisi planet dengan akurasi luar biasa. Masalahnya, teknologi selevel ini baru muncul kembali 1500 tahun kemudian di era Renaissance. Bagaimana mungkin peradaban kuno memiliki teknologi yang bahkan tidak sanggup direplika oleh orang-orang di abad pertengahan? Apakah sejarah yang kita pelajari selama ini melewatkan sesuatu yang besar? Kisah ini tidak dimulai di laboratorium canggih, melainkan di tengah badai tahun 1900. Sekelompok penyelam spons tradisional yang berlindung di dekat pulau Antikythera menemukan bangkai kapal Romawi yang karam di kedalaman 42 meter. Alih-alih hanya menemukan patung marmer atau perhiasan, mereka mengangkat sebuah bongkahan perunggu yang menggumpal. Selama setahun penuh di museum, benda itu diabaikan sebagai batu tak berarti. Sampai akhirnya ia pecah dan menunjukkan roda gigi di dalamnya. Dunia arkeolog tersentak, logika sejarah mereka baru saja runtuh. Mesin ini berasal dari tahun 150 hingga 100 sebelum Masehi. Pada masa itu, menurut buku sejarah, manusia seharusnya hanya mengenal alat-alat sederhana berbasis tuas atau sekrup. Namun, Antikythera adalah mesin dengan sistem differential gear yang sangat rumit. Bayangkan, sementara dunia masih berjuang memahami bentuk bumi, seseorang di Yunani kuno sudah membuat perangkat yang bisa menghitung orbit bulan yang tidak bulat. Benda ini terbaring di kegelapan dasar laut selama 2000 tahun, menyimpan rahasia teknologi yang terhapus dari catatan sejarah manusia. Inilah yang disebut para ahli sebagai paradoks Antikythera. Jika mesin sepintar ini ada di tahun 100 sebelum Masehi, berarti ada infrastruktur ilmu pengetahuan yang sangat pasif di belakangnya. Ini bukan proyek iseng, ini adalah hasil dari tradisi teknik yang mumpuni. Namun, ketika kekaisaran runtuh dan zaman berganti, pengetahuan luar biasa ini musnah total. Kita mengalami kemunduran teknologi kolektif. Manusia butuh waktu lebih dari 1 milenium untuk bisa membuat alat dengan tingkat kerumitan yang sama. Ironinya, kita tidak menemukan jejak mesin serupa di daratan. Seolah-olah seluruh peradaban tersebut mendadak lupa cara menjadi jenius, menyisakan mesin ini sebagai satu-satunya saksi bisu kecerdasan mereka. Dalam kisah ini, pahlawannya bukanlah seorang penemu terkenal yang tercatat di buku sejarah, karena sang pencipta aslinya tetap anonim dan misterius. Karakter utamanya adalah sistem roda gigi itu sendiri. Bayangkan sebuah kotak kayu seukuran kotak sepatu yang di dalamnya berdenyut kehidupan mekanis. Ada lebih dari 30 roda gigi perunggu yang saling mengunci dengan presisi mikroskopis. Ini bukan sekadar jam untuk menunjukkan waktu, ini adalah simulator alam semesta yang bisa digenggam. Yang membuat mesin ini begitu gila adalah cara ia bekerja. Dengan hanya memutar satu engkol di sampingnya, seluruh sistem akan bergerak serentak. Kalkulator astronomi. Ia bisa menghitung posisi matahari, bulan, dan 5 planet yang dikenal saat itu yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Prediksi gerhana. Ia mampu meramal kapan gerhana akan terjadi hingga puluhan tahun ke depan, lengkap dengan warna bayangannya. Siklus Olimpiade. Bahkan ada dial khusus untuk menentukan kapan pesta olahraga terbesar di Yunani harus dimulai. Semua ini dilakukan melalui matematika murni yang diterjemahkan ke dalam bentuk gigi-gigi logam. Tanpa baterai,
tanpa sensor digital, hanya presisi mekanik yang melampaui zamannya. Saking rumitnya, otak manusia modern butuh waktu 100 tahun hanya untuk memahami cara kerjanya. Dirac G. The Solar Prince, fisikawan dari Yale ini menghabiskan 20 tahun hidupnya hanya untuk memetakan rongsen mesin ini. Dialah yang pertama kali berani menyatakan bahwa benda ini adalah komputer analog. Tim riset UCL, University College London. Mereka menggunakan pemodelan komputer 3 dimensi paling canggih untuk memecahkan teka-teki bagian depan mesin yang hilang. Bayangkan, para ilmuwan jenius abad ke-21 dengan superkomputer mereka harus bekerja keras berpuluh-puluh tahun hanya untuk memahami apa yang sudah dibangun oleh orang Yunani 2000 tahun lalu dengan tangan kosong. Jika kalian membuka kap mesin Antikythera, kalian tidak akan menemukan keajaiban magis, melainkan matematika murni yang diwujudkan dalam perunggu. Inilah cara raksasa kecil ini bekerja. Mesin ini adalah perangkat navigasi dan kalender paling akurat di masanya. Di bagian depan terdapat dial besar yang menunjukkan zodiak dan kalender Mesir. Dengan memutar satu engkol, pengguna bisa melihat posisi matahari dan bulan di langit pada tanggal tertentu. Tidak hanya itu, mesin ini menampilkan fase bulan menggunakan bola kecil yang berputar, setengah hitam, setengah putih, untuk menunjukkan apakah malam itu akan ada bulan sabit atau bulan purnama. Di bagian belakangnya terdapat dua spiral besar yang sangat kompleks. Siklus metonik. Mesin ini melacak siklus 19 tahun yang menyelaraskan kalender bulan dengan kalender matahari. Ini digunakan untuk menentukan kapan Olimpiade kuno harus dimulai. Ya, mesin ini adalah pengatur jadwal acara olahraga terbesar di dunia kuno. Siklus Saros. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Mesin ini memiliki dial yang bisa memprediksi gerhana matahari dan bulan hingga puluhan tahun ke depan. Bahkan sampai memprediksi jam terjadinya dan arah bayangan yang akan muncul. Inilah bagian yang membuat para insinyur modern merinding. Bulan tidak bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan yang konstan. Ia melambat dan mempercepat karena orbitnya yang elips. Untuk meniru gerakan tidak teratur ini, sang pembuat mesin menggunakan roda gigi pin and slot. Ini adalah bentuk awal dari gardan yang kita gunakan pada mobil modern hari ini untuk mengatur perbedaan kecepatan roda saat berbelok. Teknologi roda gigi diferensial ini dianggap hilang dari sejarah dan baru ditemukan kembali di Eropa pada abad ke-16. Artinya, mesin ini menggunakan teknologi yang 1600 tahun lebih maju dari zamannya. Selama puluhan tahun, banyak yang mengira ini adalah hoax atau peninggalan alien. Namun, teknologi CT scan dan sinar X 3 dimensi modern akhirnya membuktikan kebenarannya. Di dalam fragma yang rapuh itu ditemukan ribuan karakter Yunani kuno semacam buku manual yang terukir halus di permukaan perunggu. Para ahli yakin, ini adalah puncak kejeniusan Yunani. Banyak yang menduga dalang dibaliknya adalah Archimedes atau astronom Hipparchus. Siapapun mereka telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh standar sejarah kita. Penemuan ini bukan sekedar menambah koleksi museum, ia menghancurkan narasi sejarah yang kita pelajari di sekolah. Kita sering diajarkan bahwa kemajuan manusia adalah garis lurus yang selalu naik. Mekanisme Antikythera membuktikan bahwa pengetahuan manusia bisa riset. Pengetahuan mekanika secanggih ini hilang total selama masa kegelapan. Kita seolah-olah mengalami amnesia kolektif selama 1500 tahun, sebelum akhirnya menemukan kembali roda gigi presisi di era jam mekanik Eropa abad ke-14. Inilah bagian yang paling menggetarkan. Bayangkan jika rantai teknologi ini tidak pernah terputus. Jika pengetahuan Antikythera terus dikembangkan dan tidak terkubur di dasar laut atau hangus terbakar dalam perpustakaan kuno, evolusi industri mungkin sudah terjadi di zaman Romawi. Kita sering terjebak dalam kesombongan modern. Kita berpikir bahwa karena kita memiliki smartphone dan internet, maka kitalah puncak dari peradaban manusia. Namun, mekanisme Antikythera adalah tamparan keras bagi ego kita. Ia mengajarkan kita bahwa sejarah kemajuan manusia tidak pernah bergerak lurus ke atas. Sejarah itu bergelombang, penuh dengan puncak kejeniusan yang tiba-tiba diikuti oleh lembah masa kegelapan, di mana pengetahuan penting bisa musnah, terlupakan, dan harus ditemukan kembali dengan susah payah berabad-abad kemudian.
kita tidak selalu menjadi yang pertama. Kadang-kadang kita hanya sedang membangun kembali apa yang pernah dikuasai nenek moyang kita 2000 tahun yang lalu. Dunia masih menyimpan jutaan rahasia di kedalaman samudra. Jika satu kotak kecil perunggu saja bisa merombak pemahaman kita tentang sejarah dunia, bayangkan apalagi yang masih menunggu untuk ditemukan. Teknologi luar biasa apalagi dari masa lalu yang masih terkubur di dasar laut dan belum kita temukan. Apakah itu mesin penghasil energi, alat navigasi antar bintang, atau sesuatu yang lebih gila lagi? Tulis teori liar kalian di kolom komentar, mari kita bedah sejarah bersama. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Isi juga kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan, subscribe juga channel YouTube ini untuk konten menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.